Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang teladani, berikan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan. Peduli masa lalu, Kau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Sekali lagi dari awal. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam dunia berikan. Di masa lalu, Engkau memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan
peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan, Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia. Selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia, Tuhan. Kau Allah yang setia. Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu selama ini. Oh, Engkau setia, Tuhan. Terima kasih, tak akan pernah ku sesali memilih Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali memilih Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Kaulah segalanya. Kami memuji Engkau Haleluya. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Hanya Engkau di dalam hidupku. Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau, kekasih jiwa.
jiwaku. Namamu Yesus indah di hatiku. Sekali lagi katakan hanya Engkau. Hanya Engkau di dalam hidupku. Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau kekasih jiwaku. Namamu Yesus indah di hati. Kau lebih indah. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segala. Kau lebih indah. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari. Sekali lagi katakan, kau lebih indah. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari. Sekali lagi katakan, kau lebih indah. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Kau lebih dari segalanya. Tak ada yang dapat menggantikanmu dalam hidup kami. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Menyambut kedatangan-Mu setiap waktu Tuhan. Dan memberikan Engkau keleluasaan untuk bekerja dalam hidup kami. Silakan Tuhan. Kami rindu memandang Engkau lebih jelas lagi Tuhan. Memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kaulah nafas kami, Tuhan. Kaulah sumber kami, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari lepas hari, kami boleh merasakan kehadiran-Mu semakin nyata Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Oh, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Kami dipuaskan oleh hadirat-Mu. Kami dipuaskan oleh hidup-Mu yang Kau alirkan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti janji-Mu Tuhan. Ketika Engkau mendapatkan kami, Engkau tidak akan melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati persekutuan ini setiap pagi Tuhan. Dan Engkau mengajari kami bagaimana cara makan dan minum firman-Mu Tuhan. Firman-Mu dan Engkau sendiri tidak terpisahkan. Maka Engkau telah menjadi hidup di dalam kami. Engkau telah menjadi jalan kami. Engkau telah menjadi kebenaran bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh hidup sebagaimana Engkau hidup Tuhan. Berpikir seperti Engkau berpikir. Punya perasaan sebagaimana perasaan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami semakin selaras dengan Engkau. Karena Roh Kudus-Mu menolong kami. Untuk kami boleh semakin selaras dengan Engkau. Lahirkan kiranya segala keraguan-raguan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau semakin memperjelas mata kami, mata hati kami. Sehingga kami dapat memandang Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Silahkan kembali. Sampaikan isi hatimu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Puji Tuhan. Salam. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya, saudara? Puji Tuhan, sehat, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik semua? Sehat? Yang lain belum pada hadirnya? Masih sakitkah? Yang di radio ada 3 saja, tadi ada 5. Haleluya. Sudah sehat? Gimana Mak Gwen hasilnya? Shalom semua. Ya? Kemarin semalam hasilnya dikirim sudah negatif. Oh, sudah negatif. Sudah bisa kembali kerja. Sudah Tapi bisa. saya rasa perasaan saya ya biasa aja, sama kayak pertama kali di ini kan di tes itu. Memang begitu. Cuman yang baik kan ini di hidung itu nggak ada kayak sumbat gitu lagi. Batuk ya masih ada batuk sedikit. Gitu. Kalau kalau benar itu kan mana ada seperti itu gitu. Iya. Iya, Jadi apa bedanya saya pikir gitu kan. Tapi ya sudahlah, namanya kita mau jalanin ini iya, kan tes, ya sudah diizinkan seperti itu gitu. iya, Diikutin aja. iya. Jadi hasilnya sudah negatif kemarin. Itu kan. Oke ya. Nah, oke, adakah pagi hari ini yang mau cerita? Silakan. Silakan dengan atau
Saya ini dulu ya, buka dulu topik sedikit ya tentang ini, saudara. Kira-kira menurut saudara metaverse itu gimana? Ibadah metaverse itu gimana? Coba ada yang kasih tanggapan saudara lah dulu. Kira-kira mengetahui itu, menurut saudara bagaimana? Ya, ayo silakan. Siapa aja boleh. Rahel gimana? Ya, baik, shalom semua. Ya, salam. Tentang metaverse itu kan saya pertama kali tahu itu secara langsung tuh karena gara-gara nonton drakor itu terus dapat satu kata tentang artificial Artificial. intelligence itu ya. Gara-gara kepengen tahu apa maksudnya artificial itu, akhirnya saya malah dapat video tentang metaverse itu. Saya kaget waktu melihat itu dan saya punya pengertian begini bahwa itu zaman baru versi dunia. Semua manusia digiring untuk masuk ke dalam alam virtual, ke dalam sebelumnya juga alam roh gitu, khayalan. Kalau saya bilang tuh kayak fata morgana, seolah-olah ada tapi tidak ada gitu. Tapi antara ada dan tidak, karena uangnya memang harus untuk bisa ada di metaverse kan dia harus bayar, harus bikin avatar gitu ya. Nah terus kemarin yang saya dikirim sama Pak Benny itu tentang gereja yang yang membuka ini kebaktian di sana, saya memang ini kan bicarakan kemarin waktu Zoom itu. Jadi di 2 kelas itu saya sharingkan gitu kan. Memang ada yang macam-macam ya. Saya tanya bagaimana menurut Anda gitu ya tentang gereja di metaverse gitu. Terus sebagian besar gitu bilang saya nggak tahu sama sekali gitu. Saya bilang kan saya sudah cerita sekian bulan yang lalu gitu tentang metaverse itu. Jadi dunia seperti zaman baru beyond universe gitu yang diciptakan dengan canggih dan menjanjikan, sangat menjanjikan sesuatu yang diinginkan oleh semua manusia gitu. Sukses, menjadi seperti apa yang diinginkan, bisa lakukan apa saja gitu. Nah, sekarang dalam kondisi kayak gini ada gereja yang buka seperti itu gitu. Jadi bagaimana gitu loh di hatimu gitu ya. Terus ada yang jawab, yang memberi penjelasan bahwa ya seperti yang Ibu ceritakan, buat apa kita masuk ke sana gitu. Oke. Terus ada yang bilang, di antaranya itu ada bilang, lah itu kan kecanggihan yang Tuhan berikan gitu. Ada yang jawab gitu, itu kecanggihan atau teknologi tinggi atau kemudahan yang Tuhan berikan. Kenapa kita takut? Apa bedanya sama YouTube? Apa bedanya dengan fasilitas ini yang kita pakai kayak Zoom ini? Apa bedanya gitu? Saya bilang ada bedanya gitu. Kalau kita perhatikan dan kita tanya sama Tuhan, apa sebetulnya maksud metaverse ini? Apa dibalik semua itu? Kalau kita tidak pernah menanyakan, tidak pernah hanya sekedar melihat dan selesai, kita nggak mendapatkan kedalamannya, saya bilang gitu kan. Terus jadilah diskusi rame gitu. Terus akhirnya saya tanya gini, kalau seandainya ya sebagian besar kita bilang nggak mau ikut-ikutan gitu. Setelah ada penjelasan gitu nggak mau ikut-ikutan, cuman satu ini yang bilang bahwa itu kenapa kita katakan kayak munafik gitu loh. Mau tapi terus kayak gitu-gitu, bukan munafik, hanya tanya saja sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita masuk bagaimana gitu. Kalau Tuhan bilang masuk ke metaverse, masuk ikut ke dalam
itu yang gereja itulah ya. Jadi ceritanya di lingkungan yang Kristen gitu. Terus dia bilang, yang satu ini bilang, ya kita kan bisa menyembah, bisa berkumpul, bisa apa-apa di situ. Terus satu teman bilang, tapi dan itu virtual gitu, bohongan aja. Yang Tuhan kehendaki itu kita pertemuan seperti ini real gitu, nyata. Sementara kalau Pak Beni lebih jelas lagi, dia bilang Tuhan itu yang roh menjadi manusia. Terus kenapa kitanya yang manusia pengen masuk ke dalam roh gitu. Nah, penjelasan Pak Beni gini menimbulkan sanggahan lagi gitu. Jadi ada diskusi yang cukup ramai gitu, tapi waktu saya tanya kalau Tuhan suruh kita masuk, apa yang kita lakukan gitu. Diam gitu kan. Itu di 2 kelas kan, kalau yang pagi bilang, gimana ya masa Tuhan nyuruh gitu. Terus saya bilang, nah itu urusan trading itu saya kan awalnya tahu-tahu ya, hanya sekedar tahu gitu, hanya kayak permukaan saja secara kasar. Tapi kayak digiring masuk ke situ. Ada pelajarannya yang Tuhan berikan. Tapi tetap stay tune-nya kepada Tuhan. Jadi waktu sudah selesai, waktunya keluar, ya keluar. Tapi selama masuk tuh memang bayar harga. Selama ada di trading itu saya perasaannya sering enggak karuan sama sekali. Pengen keluar, belum disuruh. Hanya belajar taat saja sampai satu waktu Tuhan bilang ini waktunya gitu. Pakai bahasa Inggris ya, pagi-pagi bangun tidur tiba-tiba it's the time gitu. Begitu perkataan itu muncul, saya langsung tahu bahwa yang dimaksudkan itu adalah keluar dari trading itu gitu. Berani nggak masuk gini kan? Terus yang menjawab tentang bahwa itu anugerah berkat dari Tuhan gitu untuk kita bisa kayak gitu. Dia diam saja terus masuk aja katanya. Masuk saja kan karena memang Tuhan itu berdaulat atas semuanya gitu. Iya, Tuhan berdaulat atas semuanya. Tapi itu yang dibuat sama padanan gitu. Jadi Tuhan bikin zaman baru, si jahat ini juga bikin zaman baru, zaman yang masuk ke metaverse itu dunia khayal. Dia enggak bisa menerima itu sebagai dunia khayal gitu. Jadi pembicaraan berhenti di sini, berhenti di enggak ada jawaban gitu. Sementara yang lain bilang ya udah gitu. Jadi akhirnya dari yang semua itu ya, dari 2 kelas itu hanya satu yang tidak memberi jawab apakah kalau disuruh Tuhan masuk enggak, padahal dia yang memberi jawab bahwa itu pun atas atas kehendak Tuhan gitu. Itu pun dari Tuhan gitu. Saya bilang bagaimana dari Tuhan, ilmu pengetahuan yang seperti itu yang menjebak. Kan saya pakai kata-kata menggiring gitu. Jadi itu ditawarkan itu untuk menggiring sebanyak-banyaknya manusia untuk masuk ke dalam zaman baru versinya dunia gitu. Zaman baru versi si iblis gitu. Jadi mau nggak masuk ke sana gitu. Jadi cukup seru ya, cuman akhirnya yang dari pagi itu telepon minta ngomong sendiri gitu. Dia bingung dengan anaknya kan sudah remaja, terus kayak bangga sekali gitu untuk masuk ke situ. Jawaban saya seketika itu juga ya kemarin itu dibilang gini, semakin dilarang, semakin dia akan berusaha dan curi-curi. Sudah saja, tapi doakan supaya dia tetap ada dalam pengendalian Tuhan. Kalaupun dia masuk ke situ, karena dia minta uang kan untuk bisa bikin avatar dan segalanya itu katanya harus setor dulu, harus punya lahan dulu, punya tempat di sana, baru dia bisa berkelana di situ gitu. Terus si ibu ini bilang bahwa jadi egois banget Bu katanya, nggak bisa disentuh sama sekali. Kalau kalau dia lagi asik gitu ya, dia mencari data dan segala macam itu, kalau ditanya aja yang keluar adalah bentakan gitu. Saya pikir waduh, semakin kelihatan ya gejala pemberontakan itu loh anak-anak terhadap orang tuanya gitu. Terus saya bilang ya kalau semakin dia menentang, kita tentang ya perang. Tapi waktu kita ya sudah kamu coba, tapi mami dampingi ya gitu. Mami pengen ikutan gitu aja. Jadi
didampingin aja gitu, apa namanya, ikut belajar gitu, apa yang dia lihat. Katanya enggak boleh, mami nggak ada urusan sana minggir gitu. Jadi betapa jebakan iblis itu jahat karena menjanjikan apa yang dirindukan oleh hampir semua manusia, terutama yang katakan duniawi banget. Karena di situ dia bisa mendapatkan segalanya gitu. Itu katanya mahal loh kacamatanya itu. Lebih dari 10 juta katanya. Ada variatif gitu, ada yang apa yang paling murah berapa, ada yang semakin canggih semakin bisa memberikan sensasi apa-apa, semakin bisa membawa masuk ke dalam metaverse itu semakin mahal, katanya bisa ratusan juta. Nah, si anak ini lagi ribut untuk minta dibelikan, itu yang paling murah lah Bu katanya, yang paling murah lah Mami katanya. Itu sekitar 10 atau berapa juta gitu. Maminya nggak punya uang, marah terus tiap hari. Jadi keadaan ternyata di Indonesia pun, di lingkungan terdekat dengan saya pun sudah ada yang katakan kayak terseret, digiring tapi mau gitu. Kalau nggak mau kan nggak akan masuk gitu. Kalaupun masuk karena Tuhan yang membawa, lain cerita. Kita nggak nyaman di dalam situ, seperti yang saya alami, dibawa masuk ke trading itu nggak nyaman. Nanti sebentar tenang, nanti aduh risih ya, apalagi lihat komen-komen yang ada di itu. Bahasa apa ya, dibilang apa ya, bahasa kasar, kotor gitu. Kata-katanya wong dapat uang bukan puji Tuhan atau apa, tapi apa gitu loh, makian-makian yang gaul itu gitu. Kayaknya tuh buat mereka itu keren gitu. Sementara saya rasa risih banget, ini kok kayak gini gitu, bagaimana gitu. Nah, saya bilang sama ibu ini, kalau anakmu nanti masuk ke situ, Tuhan yang bawa, pasti nanti dia jengah kayak yang saya alami itu. Dia enggak nyaman lagi. Sekarang kan dipikirkan dia kan, aku akan bisa seperti ini. Kalau mumpung sekarang masih baru bisa menjadi kaya. Kaya di dalam virtual. Apa materi yang didapat di alam materi? Enggak ada, malah uang di alam materi itu hilang. Nggak ada lagi kayak untuk masuk ke metaverse, untuk apa, beli alat-alat untuk bisa apa ya, betul-betul hidup di dalamnya itu bisa ratusan juta katanya. Jadi betul-betul apa ya, waspada ya. Betul-betul Tuhan sudah kasih tahu gitu untuk kita tidak masuk ke dalam jebakan itu, untuk berani berkata tidak meskipun itu sangat menjanjikan. Itu yang saya dapat Pak. Metaverse bukan kita ketakutan tapi kita tahu itu kayak apa dan aku tidak mau gitu. Oke. Oke. Terima kasih. Jadi di grupnya pemuritannya Bu Rahel sudah ini ya, sudah ramai ya. Karena pernah dibahas ya. Nah, ada yang lain? Coba. Kalau Henny gimana Henny? Tanggapannya? Shalom semuanya. Iya Pak. Iya. Saya sih Pak ya lihatnya ya memang kondisinya memang ya seperti gimana ya, memang parah sih. Kita lihat aja yang anak-anak kecanduan game aja sudah parah, apalagi kayak gitu. Kita bilangin aja susah, kita omongin susah gitu. Apalagi kalau kayak gitu ya semua kepengennya dapat gitu kan. Ya semua pasti dilawan gitu. Pemberontakannya pasti lebih hebat lagi gitu. Kalau ke ibadahnya gimana? Ya, kalau ke ibadahnya ya kayak kan kayak itu Pak, kayak diselubunginya bagus gitu kan, nampaknya bagus, rohani gitu kan. Tapi sebenarnya kan ujung-ujungnya kan kayak gitu juga sebenarnya.
untuk ikut ke sana itu seperti kata Ibu Rahel kan kayak gitu kan, sebenarnya itu kan bukan kenyataan gitu. Mereka tuh semua cuma ambil sensasinya, ambil kepuasannya kan kayak gitu. Iya, tapi kan Semua memang yang mereka mau dipuaskan. tujuannya itu kan tujuannya dia adalah supaya membuat apa namanya, ya dia bisa terasa suasana ibadah itu kan gitu kan ceritanya. Jadinya live kan gitu kan. Karena kan prospek ke depannya itu jadi semakin ketahuan kan sebetulnya kan. Bisnis Kalau kan Pak. ya, tapi Mhm. kan kalau di yang ya itu masalahnya yang paling itu kan di bisnis itu. Mm, mm. Dan memang kan karena memang tidak bisa kumpul kan gitu kan. Kan ceritanya kan tidak bisa kumpul dengan kan itu kan itu kan datang lagi tuh Bill Gates. Dia ngomong lagi kan. Oke. Bill Gates kan ngomong lagi kan Sedih tentang karena Omikron bikin orang kebal. iya. Nah, dia bilang gitu dan dia umumkan lagi kan yang baru lagi kan. Dia umumkan lagi yang baru. Akan muncul lagi yang baru gitu. Jadi memang dari situ kita melihat gitu. Dan ini apa ya? Akan membuat panjang dan memang kita tahu kan ini Tuhan gitu. Ya kan ini Tuhan gitu kan. Jadi sekarang ini kan kalau mungkin yang metaverse yang tadi yang itu mungkin oke lah kita apalagi game aja sudah apa namanya game yang online itu aja sudah bikin sampai gimana gitu kan apalagi yang virtual gitu kan sekarang ini kan Seperti disihir ya. iya Mhm. sekarang ini kan gimana kalau dalam ibadah gitu karena ini akan merebak nantinya. Nah, gimana tadi Henny kalau ibadah? Ya ibadahnya gimana Pak ya? Kan memang dipoles, dikemas sebagus mungkin supaya kelihatan rohani, tapi akhirnya masuk jebakan gitu. Sama dengan kayak Ibu bilang yang ikut trading itu, teman-teman saya juga kemarin seperti banyak yang kena itu. Oh, iya. Jadi kemas sebagus mungkin. Dan akhirnya masuk jebakan gitu. Dimasukin lagi hamba Tuhan. Iya, makanya Yang serunya kan di situ, hamba Tuhan Itu dimasukin. justru iya, Pak, makanya. kayak metaverse itu di kekristenan kan hamba Tuhan itu yang ceritanya membuka gereja di metaverse. Kalau di lingkungan Muslim kan kayak Ya, secara ulama. virtual itu naik haji gitu kan, mereka kan berani frontal menentang. Yang orang Kristen dari katakan yang kemarin saya diskusi itu yang pagi 8, yang malam itu 5 orang. Tambah saya jadi 9 tambah 5, 14 orang. Kita diskusi kayak gitu itu, yang vokal satu itu bilang dia setuju banget karena itu menolong gitu. Terus yang satu lagi teman yang di ini bilang bahwa ibadah pakai Zoom ini jauh lebih ini daripada yang metaverse itu karena begitu masuk ke sana langsung masuk ke dalam jebakan bisa tenggelam. Saya bilang kan kalau sudah masuk ke dalam jebakan itu tenggelam, hanyut, merasa nyaman, merasa apa segala karena itu kayak channel pertama masuk secara Kristen gitu, masuk ke channel situ, tapi kan untuk masuk dia harus punya lahan, nggak bisa atau hanya undangan saja, saya nggak tahu persisnya bagaimana undangan, Itu hanya tadi masuk. itu yang dibuat di video Ibu itu Hah? masuk seperti itu toh? Jadi cuman undangan saja dia Undangan nggak itu harus kan beli, lahan itu nggak kan harus beda, Bu. beli lahan. Itu kayak kita beli tiket. Lahan itu kan kita kan Konser. properti itu, Bu. Kayak Oh kita nonton ya. konser gitu loh. Kita masuk ke dalam Oh. gitu loh. Jadi di situ kita bisa itu. Jadi bukan Tapi harus kan beli bisa lahan. jalan-jalan nanti Pak. Ya, bisa di situ. Tapi kan
Saya yakin pasti dia punya aturan dari ruangan yang dia buat. Kayak kita misalnya masuk inilah, masuk bioskop Iya, kan, iya. kan ada aturannya semua, kan nggak bisa jalan-jalan gitu. Kan pasti akan menghalangi kan Oh, gitu kan. Pasti memang itu. Beda dengan yang itu beda. Yang beli lahan itu kan itu memang harus beli properti di sana. Nggak jadi harus beli gereja lahan yang juga nggak buka apa-apa. juga harus punya lahan kan, Pak? Nggak harus beli lahan, Gereja. Bu. Enggak. Oh, Kalau misalnya semua kalau yang betul. gereja itu ya beli lahan kalau gerejanya. Bayar Kalau gerejanya. gerejanya, kalau Oh, partisipannya kan nggak perlu dong. iya. Terus ada gini kata-kata dari teman yang sangat setuju itu. Nanti kan itu metaverse itu kan mendunia katanya. Jadi orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga bisa hadir di situ tanpa harus malu gitu, tanpa Iya, harus iya diketahui sama betul. orang lain gitu. Terus dia bilang, ya udah, saya bilang itu kamu dapat seperti itu, silahkan gitu kan. Kita semua punya masing-masing gitu, tidak sama. Jadi bukan jadi pertengkaran, tapi ayo saling gitu. Kalau kamu memang dibawa oleh Tuhan masuk ke metaverse itu tetap stay tune-nya sama Tuhan, bukan yang lain gitu. Tapi memang kalau dipikir ada kayak gitunya ya Pak. Itu gereja dibuka supaya semua yang semua yang katakan tersisihkan gitu. Saya kepikir tentang yang eh, yang orang yang dikepinggirkan itu, misalkan kayak yang gendernya tidak jelas itu antara perempuan laki-laki atau apa itu mereka bisa masuk tanpa malu gitu, tanpa ketahuan. Kalau masuk ke dalam gereja yang ini tuh jadi sorotan. Itu saya dapat pengakuan atau cerita itu dari lebih 20 banji loh Pak, 20 waria itu. Dia cerita gitu, kami tuh kepengen, tapi setiap kali kami masuk, Pak, saya bilang udah pakai baju perempuan tapi yang tidak menor gitu. Tetap gitu kan gaya kami beda gitu. Dulu kan saya pernah melayani itu di tahun 2000, itu waktu Pak Andreas sabatikal yang lama itu. Saya mendampingi dia sampai waktu nangis itu saya baru ketakutan, ini kan laki semua, saya perempuan sendirian di situ. Tapi mereka itu kaum yang kayak gitu memang kasihan banget loh Pak, sangat kasihan. Dan gereja-gereja tuh menolak. Itu dianggap sampah waktu masuk tuh, dia dipandang hina, dia dipandang apa gitu loh. Dia kan cerita semua, padahal itu kan laki-laki semua, tapi yang kayak perempuan gitu. Jadi ceritanya tuh pakai emosi, pakai nangis, pakai apa gitu. Jadi waktu teman itu bilang yang seperti itu, saya langsung keingat tentang para waria itu gitu. Iya. Jadi it's okay gitu ya, sudah Tuhan memang tetap berdaulat atas semuanya, tapi jangan masuk karena pengen-pengenan sendiri, tapi kalau masuk hanya karena Tuhan perintahkan gitu. Jadi yang satu ini vokal dia betul-betul ada di situ gitu. Dia bilang Tuhan berdaulat atas metaverse, ya, amin gitu. Jadi apa kita nggak bisa tutup mata lagi ya, itu ada. Kita perlu mengetahui dan terus dituntun Tuhan untuk bagaimana. Kalau tiba-tiba disuruh masuk ya beranilah masuk. Kalau Pak Padin suruh masuk bagaimana Pak? Nanti saya cerita. Baik. Sorry Pak Kris, nambah lagi. Pak Kris, Pak, gimana? Shalom semua. Halo. Kalau baik, tadi barusan saya cek. Jadi barusan saya cek itu harga VR-nya itu paling murah. Sorry Pak, suaranya nggak jelas Pak. Pak Twin. Suaranya nggak jelas, bentar ya Bu. Sekarang? Sekarang gimana? Sekarang sih oke sih. Udah oke. Ya. Ya. Barusan saya cek itu harga VR-nya itu paling murah 5 jutaan. Jadi kalau mau masuk ke sana segitu. Saya cek di Google tadi 5 jutaan harganya. Memang ya namanya
kondisi kita sedang berada di dunia gitu ya. Kalau tadi Bu Rahel bilang kalau suruh masuk, ya masuk aja gitu kan. Sebenarnya semuanya kan tergantung dengan kita kalau menurut saya. Maksudnya bagaimana kita menempatkan Tuhan gitu kan. Itu kan sekarang di YouTube juga jadi perdebatan kan. Ada yang apa namanya, metaverse itu setan atau iblis atau apa gitu. Banyak sekali semua yang mereaction kan, pendeta-pendeta gitu dengan teologi masing-masing dia mereaction gitu kan. Metaverse itu seperti apa? Bagaimana dengan gereja gitu. Ada yang mendukung sekali, ada yang apa namanya, menganggap itu sebagai iblis gitu ya. Memang semuanya sebenarnya sudah terstruktur yang dilakukan oleh si Mark ya. Mulai dari kemarin yang muncul banyak sekali yang Avatun ya. Avatun itu kemarin ingat gak yang awal-awal muncul Avatun yang bikin avatar masing-masing gitu. Oh iya. Nah itu bentuk awalnya. Nanti kalau masuk ke metaverse harus bikin begitu. Jadi memang sudah tersusun dengan rapi semuanya gitu. Jadi bukan hanya dari sekarang langsung tiba-tiba kan enggak gitu. Bahkan Pak Jokowi kan kemarin bilang juga itu sudah dibilang Mark itu waktu datang ke sini dulu itu, dan saya nggak pikirkan sama sekali gitu. Itu udah diceritakan waktu Mark ketemu di Tanah Abang kalau nggak salah, waktu masih apa ya, lagi gubernur atau apa itu, udah diceritakan di situ, tapi dia nggak dianggap berlalu saja gitu. Berarti sudah lama sekali, itu sudah sebenarnya sudah dijalankan sama itu. Makanya muncul akhirnya ke Meta, kemudian digabung ke Facebook, pindah ke Meta, jadi nanti jalan masuknya dari Facebook dan lain sebagainya. Berkembangnya kan pasti ke arah agama, ke arah keyakinan gitu kan. Kalau masalah dunia itu jelas gitu kan. Yang sekarang yang jadi kontroversi kan pasti masalah keyakinan, masalah agama gitu kan. Orang perdebatkan pasti di situ. Tapi kalau masalah bisnis ya orang suka gitu, karena kan sifatnya nanti memang nggak nyata, tapi uang itu bisa ditukar, kripto kan sistemnya Iya, gitu. bisa ditukar, Bu. Jadi bisa diuangkan. Bisa gitu. diuangkan. Jadi itu nyata, benar-benar ada satu bisnis di sana untuk karena mata uang nanti pada akhirnya juga nggak pakai mata uang seperti saat ini. Iya. Ke depan mata uang itu yang pakai pasti kripto, itu sistem mata uang dunia. Jadi mata uang itulah yang sekarang sedang dimasukkan melalui trading, diperkenalkan lewat trading, lewat investasi, lewat sistem binari gitu. Makanya semuanya kan nggak ada lagi namanya nanti uang rupiah, uang dolar, nggak ada lagi. Semuanya cuma satu, kripto gitu. Kripto yang dari apa? Misalnya harga nilai kriptonya itu per perusahaan yang besar itu yang punya. Gitu. Misalnya Bitcoin gitu kan. Harga kripto yang paling tua Bitcoin gitu kan. Bitcoin yang paling tua itu harganya paling mahal. Satu harga Bitcoin bisa berapa ratus juta gitu. Bisa 800 juta kalau nggak salah. Jadi sistem yang di binari itu sistem ini Bu, sistem apa namanya? Kayak ini loh. Bahkan yang dipakai untuk narik gitu loh. Jadi sistem apa ya namanya? Multi level marketing sebenarnya. Binari itu hampir seperti itu. Jadi itu nanti semua kan perkenalkannya melalui itu Bu. Jadi yang semakin banyak punya susunan dia yang dapat dapat bonus nah gitu loh. Jadi orang dikejarnya di situ untuk memperoleh bonus, nanti diuangkan dengan sistemnya tetap seperti kripto itu tadi gitu. Jadi nanti yang kalau masalah bisnis ya kita tahu memang dunia itulah tempatnya bisnis itu ya. Tapi ya kalau mengenai agama kan langsung frontal, misalnya orang Muslim kan langsung tidak setuju. Karena apa? Ya namanya naik haji itu harus langsung gitu datang langsung gitu. Kemudian kalau misalnya orang Katolik nggak bisa, harus ada tradisi misalnya yang nyata, misalnya menjalani 14 jalan salib gitu. Ya harus benar-benar dijalani gitu kan, itu seperti punishment gitu loh. Misalnya kamu berbuat dosa, pengakuan dosa, setelah pengakuan dosa nanti romonya bilang oke, untuk menebus dosamu ini kamu jalani 14 jalan salib selama 3 bulan. Nah itu harus dilakukan nyata gitu. Kalau di metaverse gimana? Nggak cocok dengan tradisi seperti itu gitu loh. Nah kalau kita yang sudah
hidup mengizinkan Tuhan, tidak ada yang membuat kita seperti Ibu bilang tadi, kalau suruh masuk ya masuk aja. Ya dengan keyakinan itu gitu loh. Karena apa? Ya di dalam kita ada Tuhan kan gitu loh. Bagi saya itu tidak membatasi Tuhan dalam diri kita. Tuhan juga bilang kan di Alkitab juga, Alkitab yang kita baca bahwa ya firman Tuhan diberitakan baik itu dengan maksud jahat atau maksud baik pun ya tetaplah firman Tuhan. Intinya adalah firman Tuhan, di mana hatimu berada di situ, di mana hartamu berada di situlah hatimu berada. Bagi saya untuk ibadah misalnya tapi butuh biaya yang mahal untuk ibadah itu, minimal 5 juta harus punya VR ya kan. Kenapa nggak untuk persembahan aja? Untuk mengawalinya udah butuh VR gitu lah. Terus memang kalau secara Zoom gini kita masih konven ya, bahasa dunia ini kita masih konvensional. Karena apa? Kita masih tatap muka dengan muka, maksudnya masih nyata muka kita. Kadang itu yang jadi perdebatan. Tapi kalau udah di avatar kan sudah nggak kita lagi gitu. Itu jadi perdebatan gitu. Jadi avatar kan di situ kan. Jadi suka-suka kita mau kita bikin nggak asli diri kita gitu. Nah, memang kalau kita mau balikan lagi, kita mau beribadah menunjukkan diri kita udah nggak asli dengan orang, itu kan satu pertanyaan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang Tuhan yang kamu katakan dan kamu masuk ya masuk gitu. Jadi nggak perlu ditakutkan. Apa yang terjadi dengan dunia ini, kita percaya di dalam dunia ini ada Tuhan. Dimanapun apapun yang dikerjakan ada Tuhan di sana. Kalau kita percaya itu, saya percaya nggak ada ketakutan lagi. Mau masuk aja. Makanya kita sekarang mungkin diajar ya. Kita bisa masuk ke orang Muslim, kita bisa masuk ke orang Katolik, ke orang Kristen, ke orang Buddha, ke semua suku kita bisa masuk, kita bisa masuk. Semakin banyak kita bisa masuk dan menerima masuk di sana, maka disitulah kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu bisa masuk kepada siapapun gitu. Itulah kasih Tuhan itu bagi saya. Jadi menurut saya nggak perlu takut. Ya memang pengetahuan mesti tahu. Maksudnya pengetahuan boleh kita ketahui, tapi jangan terjebak dengan pengetahuan gitu ya. Ya misalnya dengan hal-hal yang seperti ini, kalau kita nggak tahu ini apa gitu, ketinggalan zaman gitu. Maksudnya ketinggalan zaman dunia ini pun kita harus tahu. Oh ternyata pekerjaan si jahat itu udah sampai di sini ya gitu kan, untuk itu sebenarnya supaya kita bisa upgrade diri. Kalau kita nggak mau terbuka dengan itu, ya kita akan berkutat dengan itu saja. Akhirnya apa? Ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa. Sama juga kalau perjalanan kita nggak mau, nggak usah. Kalau misalnya kita bayangkan perjalanan orang Israel, orang Mesirnya perjalanan di padang gurun, nggak mau lah nanti jawab padang gurun, nanti lo ini juga nggak bisa diselamatkan juga gitu loh, kalau kita membatasi semuanya gitu loh. Makanya ya easy going saja, lakukan, ikuti apa kata Tuhan. Yang penting adalah bagaimana kita dengan Tuhan. Bagi saya itu. Dan Yesus memberkati. Oke, ya. Oke, dari beberapa tadi ini ya. Nah, sudah kita di 635 ya. 535 ya. 38 lagi. Baik. Saudara, karena memang saudara kita itu mau tidak mau saudara kita kan sedang melihat kemajuan teknologi kan gitu. Ya. Nah, apa yang kita pakai semua kan teknologi juga. Teknologi juga berkembang. Dan semua kalau kita melihat bagaimana, kan kalau kita melihat dari si jahatnya, seolah-olah dia maju sekali gitu kan. Seolah-olah teknologi itu miliknya iblis. Bukan. Ya. Teknologi itu bukan miliknya iblis. Tetap miliknya Tuhan. Pertama dulu ya kita mengetahui. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat tadi bagaimana sistemnya tadi seperti diterangkan tadi ya. Jadi itu kan sebelum bahwa di metaverse itu kita pakai avatar, kan sebelumnya kan dia sudah dipropagandakan melalui Facebook gitu. Dengan mengganti pakai mana avatarmu katanya kan gitu-gitu kan. Nah, jadi orang-orang kan pada pakai itu semua kan.
kayak avatar gitu ya. Iyalah, bahasanya kan begitu. Ya, jadi ya lebih kalau kita lihat itunya kan lebih banyak penggunanya lah gitu ya, avatar-avatar itu. Dan ternyata memang pakai seperti itu nanti ke situ gitu loh. Dan sama seperti juga bagaimana kenapa Zoom itu bisa dan penjualan online bisa tiba-tiba naik gitu. Karena apa? Kan karena adanya pandemi itu kan. Yang sebetulnya plandemi. Kan sudah ketahuan sebetulnya. Sudah ketahuan jelas sekali gitu. Dan begitu pun sudah mulai terbongkar pun, orang yang memang sudah mengambil keuntungan dari situ, itu akan mempertahankan mati-matian. Sekalipun sudah ketahuan. Kan ceritanya kan begitu kan. Kan sudah ketahuan. Coba misalnya si LBP coba baru bilang apa? Kita jangan ikut-ikutan Barat katanya, Eropa katanya kan gitu. Loh, maksudnya gimana sih? Apa namanya? Jangan apa namanya ya? Pokoknya jangan ikut-ikutan Eropa lah gitu. Kita gitu. Istilahnya apa yang kita putuskan itulah yang benar gitu loh. Itu untuk kita gitu. Iya, mana bisa lagi seperti itu sekarang. Orang ini kan mendunia kok. Jadi karena misalnya Eropa itu mengambil keputusan tidak apa lagi membebaskan saja begitu. Tidak ada lagi pakai apa namanya masker, tidak ada lagi pemaksaan vaksin segala macam. Kan beberapa negara kan di Eropa kan melakukan itu. Kita jangan ikut-ikutan Barat katanya, ikut-ikutan Eropa katanya. Wah. Itu karena apa, saudara? Karena memang pandemi itu menguntungkan. Karena kan jadi dia kan sudah buat untuk itu gitu. Dia buat perusahaan untuk itu. Jadi saudara, semua sekarang itu semua sudah kelihatan dengan jelas untuk masuk sampai ke situ. Tapi ingat, itu semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Itu yang mesti kita ingat. Kalau kita itu lihat itu bahwa ini si jahat sudah sampai seperti ini, kita sudah kalah duluan. Jadi mau apapun dibuat jadi dengan rasanya dia sudah mencengkeram anak-anak kita segala macam gitu ya. Kita sudah takut duluan gitu. Kita itu sudah ditelan oleh si jahat itu gitu loh. Dia nggak di bawah kaki kita lagi gitu loh. Nah, tapi di satu sisi kalau kita itu sok keminter gitu. Nah, itu masalahnya. Oh, apa-apa kok. Nah, gitu kan. Itu biasanya itu yang paling ini. Bedakan ya dengan yang tadi ya. Dengan yang dikatakan Pak Twin tadi ya. Nggak sama. Nggak seperti yang saya katakan ini gitu ya. Iya, maksudnya kita lepas dari apa namanya tidak dilarang-larang gitu. Itu beda ya. Ada memang yang dia kayak gini. Nggak apa-apa kok gitu. Itu yang seperti ini saudara. Yang tidak hidup dipimpin oleh itu tadi ya, bagaimana Allah itu menjadi manusia tadi gitu. Jadi apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kita ini sebetulnya adalah benar-benar bagaimana kita itu memiliki takut akan Tuhan gitu. Tidak sembrono gitu. Nah, kepada Bileam itu sebetulnya kan kenapa dikatakan udah kamu pergi sana.
Akhirnya kan disuruh kan, tadinya kan jangan. Kenapa Tuhan larang dia? Karena dia tahu hatinya memang kepincut sama uang. Kan gitu kan. Sebetulnya ada sedikit gitu loh. Namun sebetulnya dia masih ada sedikit takut akan Tuhan. Dan dari pihak Tuhan juga dia tahu nanti bahwa jangan sampai nanti memang dia teledor dengan kata-katanya karena dia posisinya nabi gitu. Posisinya nabi kan, lagi dipilih gitu loh. Posisi itu. Ini kan Tuhan kan. Nah, sempat dia salah ucap, maka akan mengakibatkan pekerjaan Tuhan sulit lagi gitu loh. Dia nggak mau itu, karena kan Tuhan yang berdaulat tuh. Kan bebas juga kan, nabinya itu jadi benar-benar dia bebas gitu kan. Tapi ketika di tengah jalan dia dihadang gitu loh. Di situ dia belajar gitu. Sampai keledainya itu ngajarin dia. Harusnya dia sadar si Bileam ini kan. Ternyata nggak sadar. Itulah kuatnya keinginan di dalam dia. Ya, itulah kekuatan keinginan di dalam Bileam itu. Jadi saudara, walaupun kita ini ciptaannya, tapi karena memang dia menempatkan roh di dalam manusia itu kan sama dengan roh yang dalam Tuhan, bebas. Oke? Cuman kan manusia itu belum tahu sebebas apa. Dia belum tahu. Tapi begitu orang menggalinya, maka orang akan tahu, oh ternyata di dalam saya ini ada sesuatu yang tidak terbatas ya. Itu kan orang-orang pintar kan seperti itu. Jadi jangan melulu saudara katakan bahwa semuanya iblis, bukan. Iblis itu hanya membisikkan kebohongan-kebohongan. Nanti kalau kamu akan bahagia katanya. Itulah kebohongan. Nggak ada kebahagiaan di dalam avatar, dalam teknologi itu gitu loh. Kira-kira begitu. Itulah kebohongan yang ditiupkan oleh iblis. Jadi dalam hal ini manusia itu sebetulnya walaupun dia tawanan si iblis, dia bukan tawanan langsung dikuasai begitu, bukan. Orang itu hanya tertipu terus saja dengan kebohongan yang disampaikan oleh iblis. Jadi akhirnya dia itu dikuasai oleh keinginannya manusia itu sebetulnya gitu loh. Makanya iblis itu tidak diinjak oleh orang itu gitu loh. Jadi semuanya ini berlaku ya. Nah, jadi Bileam itu saudara. Jadi pada waktu itu Allah juga termasuk juga begini saudara. Jadi bukan semua hal yang mau dilakukan oleh manusia itu istilahnya langsung diketahui oleh Allah gitu. Tidak. Dia bebas juga gitu loh. Walaupun dia misalnya tahu nanti akan begini, tapi persisnya itu tidak seperti itu gitu loh. Jadi makanya saudara ketika di situ kan ketahuan kan bahwa Bileam itu akhirnya memang dia dikuasai oleh keinginannya. Nah, waktu dia mulai bernubuat, Bileam itu kan tahu bahwa ternyata karena Tuhan sudah bilang, engkau harus mengucapkan apa yang engkau ucapkan. Apa yang aku mau ucapkan gitu. Kan dia tidak bisa. Jadi kan ketika dia pada posisi nabi, karena Tuhan sudah mengatakan firman itu kan berdaulat perkataan Tuhan itu di atas. Oke, jadi dia itu ketika dia menyampaikan sesuatu, oke, ketika Bileam itu mengucapkan sesuatu, dia tidak bisa karena nabi itu begini, saudara. Nabi itu jadi begitu datang roh Tuhan. Itu kalau nabi ya, kalau benar dia nabi dipilih oleh Tuhan. Beda dengan nabi karbitan ya. Latihan nabi gitu. Beda itu. Itu kadang dia dikuasai oleh dirinya sendiri. Ya. Nah, tapi kalau nabi beneran itu, dia itu
pada zaman nabi-nabi itu ya. Jadi dia itu hanya mengucapkan, jadi kayak dia dikuasai sepenuhnya. Jadi dia benar-benar mulutnya ini dipakai oleh Tuhan. Ya, itu nabi. Makanya ketika dia bernubuat itu dia menyampaikan semua apa yang mau disampaikan oleh Tuhan. Namun sesudah itu kan ketika dia keluar dari kenabiannya kan, kesadaran kenabiannya gitu loh. Kan dia dibiarkan oleh Tuhan. Karena nabi itu kan hanya menyampaikan firman pada saat Tuhan mau menyampaikan. Kan gitu. Makanya di Israel pernah kan tidak ada firman katanya kan. Karena Tuhan tidak berbicara pada waktu itu. Mau gimana pun dibilang tidak ada firman. Gitu. Jadi pada saat itu ketika dia keluar dari situ kan, wah dia mencari cara. Gimana caranya aku bisa tetap mendapatkan uang itu? Nah, gitu. Kan dia dikuasai oleh itu. Singkat cerita, dia pakai cara lain kan, dengan menyuruh perempuan-perempuannya ini kawin dengan mereka. Wah, disitulah kehancuran. Tapi pada akhirnya kan Bileam itu mati terinjak-injak kan? Kitab apa? Bilangan kalau nggak salah. Mati terinjak-injak pada akhirnya. Nah, saudara, di sini kita melihat, saudara. Jadi posisinya, jadi kita ini sekarang ini kan. Nah, kalau kita lihat dari segi itu memang. Kita lihat dari segi bagaimana itu bisnis. Nah, itu yang pertama ya. Itu adalah perdagangan. Itu adalah sistem dunia. Oke, ingat ya, ini sistem dunia. Ya, jadi kalau tujuannya, jadi memang tujuannya itu mereka buat itu dengan yang pertama ini, pertama adalah karena begini, orang itu pikir ke depan karena ini nanti mereka akan jadi forerunner, pendahulu gitu loh, penerobos. Biasanya kan kalau yang pertama di mana-mana, lihat MLM, kalau dia masih sedikit, itu pasti itu akan masih bisa bertahan ya. Kalau sudah agak berapa lama, berapa tahun keluar aja, pasti akan hancur gitu. Itu selalu begitu. Nah, jadi mereka karena lihat ini, karena kan ia sangat ini saudara. Karena kan bagi yang banyak uangnya gitu kan di dalam diri manusia itu begini saudara. Dia ingin selamat dunia akhirat gitu. Jadi ceritanya saudara, dari dalam pikiran manusia itu saudara, jadi dia pengen dalam keadaan kaya, tapi tetap dia itu rasanya sensasi agamanya itu nggak hilang gitu. Jadi ini diketahui oleh para pendeta juga. Pendeta yang hatinya gimana ya, sama saja dengan jemaatnya itu gitu loh. Belum menemukan bahwa Tuhan itu segalanya. Belum. Dia hanya menyembah Tuhan atau melayani Tuhan, jadi pendeta karena dia mendapatkan sesuatu dari situ. Dia mendapatkan posisi, dihormati, mendapatkan uang, mendapatkan fasilitas. Wah, itu kalau mau cerita saudara miris kali rasanya saudara kalau sampai apa namanya? Ada yang pendeta sampai mendatangi rumah jemaatnya. Boleh cerita ya. Bayangkan saudara, itu sampai minta apa ya? Minta sumbangan gitu loh. Untuk fasilitas mobil mewah loh. Dia mendatangi, pendetanya ini mendatangi jemaat-jemaat loh. Sudah dikasih amplop gitu. Aduh, saya pikir, kalian nggak malu pendeta kalian apa namanya nggak punya mobil katanya gitu. Pak, bisa ya. Tapi nyata loh itu.
di Batam lagi. Jadi saudara, itu sudah benar-benar saudara kalau kita di situ. Tapi saudara, jemaat itu kan nggak mau keluar dari situ. Justru ya jemaatnya ya menghindar aja lah gitu, ditelepon. Karena baru mereka, ini pendetanya baru. Jadi istilahnya yang kemarin sudah seperti itu, diganti lagi podoae, lebih parah lagi katanya. Bukan karismatik dia. Nah, saudara, disinilah sebetulnya sedang kelihatan, sedang Tuhan membuat pemisahan. Memang, saudara, di dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa itu juga dibilang begini, saudara. Bahwa nanti bahwa firman Tuhan itu akan didengar oleh orang dengan berbagai macam cara. Itulah kedaulatan Tuhan. Oke? Kan baik atau tidak baik. Jadi orang-orang yang ada di situ, saudara, yang ada di, memang mereka pakai itu. Memang akan ada orang-orang yang masuk ke situ dan dengan cara itu mereka mendengarkan firman. Tapi ingat, mendengarkan firman. Tapi apakah orang yang menyampaikan itu, itu menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya gitu, menjadi pelayan Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan, itu beda hal, saudara. Bayangkan, saudara, iblis saja itu adalah hamba Tuhan. Saudara, ketika pada akhirnya Tuhan berterus terang, kan Tuhan katakan, enyahlah daripadaku pembuat kejahatan. Itu firman. Jadi orang itu melakukan tugas pelayanan, tetapi ditolak di hadirat Tuhan. Jadi saudara, artinya begini, dalam keadaan itu saudara, apa tujuan orang? Jadi ada hal di sini saudara yang kita lihat, saudara. Tujuan daripada orang membuka pelayanan itu apa? Apa tujuannya? Nah, disitulah saudara, motivasi orang itu, saudara, kan orang itu memang belum berjumpa dengan Tuhan yang secara pribadi tadi. Belum menerima kedatangan Tuhan. Di dalam pikiran mereka sama seperti orang Israel itu, saudara. Karena mereka itu menolak Mesias, maka terus mereka akan menyampaikan. Terus mereka akan menggeluti Taurat itu. Sampai pada akhirnya, saudara, mereka itu, jadi makin lama, saudara, mereka sadarlah. Nanti ini juga akan sadar. Terperangkaplah di dalamnya. Karena nggak pernah memberikan hatinya ini, nggak pernah ini loh, belum dihakimi. Ini masalahnya, saudara, yang paling ini. Saudara. Belum mengalami penghakiman. Udah mati, baru mengalami penghakiman. Kan waktu mati itulah, disitulah saudara kan nggak bisa lagi kan. Dia mau jalankan bisnisnya gitu. Aku nggak bisa lagi, orang nggak bisa lagi, saudara. Disitulah kan baru sadar kan. Ternyata setelah mati itu kayak gini ya. Akan mengalami kesulitan. Disinilah saudara, dia mulai ini, saudara. Disitulah mulai meratap. Yang mereka tikam katanya. Siapa yang mereka tikam? Ya kita yang memberitakan Tuhan sudah datang. Kan Tuhan kan. Kan dengan menikam kita kan seperti menikam Tuhan. Jadi dengan kita beritakan seperti ini kan, yang kita beritakan ini kan hati kita.
Karena kita memiliki takut akan Tuhan kan? Sudah tercipta nggak dalam saudara takut akan Tuhan? Sudah kan? Lewat apa? Lewat pengalaman hidup kita kan? Tercipta nggak itu? Bagaimana setiap hari? Kan tercipta kan? Hati kita, kan kita yang tahu hati kita. Melekat nggak kepada harta dunia ini? Sebelum saya ngomongkan sesuatu misalnya. Sekarang ini kan nggak seperti dulu lagi gitu kan. Karena apa? Sudah mengalami penghakiman gitu loh. Sudah mulai ngerti lah ceritanya. Sudah mulai mengerti bagaimana namanya mendukakan Tuhan. Gitu. Sudah mulai mengerti. Ketika misalnya menyanyi lah, menyembah Tuhan. Gitu. Itu kan sudah mulai sekarang melihat lagu-lagu yang seperti ini, aduh. Ini nggak pas ya harusnya Tuhan. Gitu. Terus, kenapa kamu masih nyanyikan misalnya? Gitu. Doa-doa seperti ini kan harusnya nggak bisa lagi Tuhan. Terus kenapa kamu masih doakan? Kan ada perubahan kan di hati kita kan. Ketika melihat itu, minimal pertama yang saya lakukan, ayo anak-anak, coba. Kan itu perintah ya. Itu karena apa saudara? Karena kan Tuhan sudah mulai taruh gini loh dalam hati kita. Kira-kira kalau kamu terus nyanyikan kata-kata seperti itu, kira-kira menurutmu lah, orang-orang misalnya muji-muji kamu kayak gitu-gitu aja, itu menjilat kan namanya. Kira-kira kamu kalau melihat orang penjilat itu gimana? Benci nggak? Benci kan? Karena dia mau uang kita saja. Apakah nggak sama seperti Tuhan? Apa beda hati kita dengan Tuhan? Dia tahu, dia lebih tahu lagi, saudara. Nah, terbuktikan begitu anak-anak kita mulai. Yang tadinya orang tua nggak pernah mikirin ke situ, orang tua ikut nimbrung. Dia bikin kata-katanya. Padahal kan anak yang disuruh. Tapi anaknya ini polosnya kan dia mau. Tapi aku nggak tahu, Mak. Tapi dikasih tugas sama Om Twin. Dia nggak tahu nyanyi aja kemana gitu kan. Apalagi bikin puisi, dia kata-kata yang mana tahu. Nah, dengan itu saudara, mamanya masuk kan. Ikut gitu kan. Ketika saya tanya, ini maksudnya apa Tian? Nggak tahu tulang. Mama yang buat katanya. Baru ketawa, baru saya ketawa. Tapi, nah, ketika saya bilang, ayo dibantu. Nah, Mama K yang tahu musik kan, yang kemarin mengundurkan diri kan dari pemimpin pujian kan. Akhirnya apa? Disitulah kelembutan Tuhan, saudara. Akhirnya muncul kan nadanya yang pas gitu. Saya nggak ngerti kok bisa ya. Kok bisa dikasih kata-katanya, dibuat nadanya. Kok rasanya kok bisa matching ya. Itulah Tuhan yang nyata di antara kita. Paham ya sekarang ya? Mengerti ya sekarang ya? Coba bagaimana kalau kita jalani hidup terus seperti ini. Coba semua kita mengalami takut akan Tuhan. Ya kan? Apa kebutuhan gereja ini misalnya gitu kan? Jadi kalau tadinya kemarin ayo siapa yang nggak kasih perpuluhan misalnya gitu kan? Itu kan peraturan kan? Tapi dengan sekarang kita memiliki takut akan Tuhan. Mana? Kalau kita datang ke rumah Tuhan gitu, harusnya kan kita bawa persembahan. Misalnya gitu loh. Itu kan apa ya? Perkataan-perkataan supaya ada makanan di rumahku katanya. Oke, kalau dulu kita pikir, oh enak aja rumah Tuhan, aku sudah ada kok, sudah cukup. Tapi kita melakukan tugas kita enggak. Sebagai umat Tuhan.
Hamba Tuhan urusannya juga. Saya juga urusan saya begitu. Ketika memang selayaknya saya harus terima, tapi dalam hati saya, lah ini kan punyamu juga Tuhan. Kalau punyamu berarti semua orang bisa menikmati juga dong. Disinilah saudara kita melihat keseimbangan. Di sini Tuhan, wow. Jadi ini kehidupan kita ini berlanjut terus nanti saudara. Berlanjut terus. Sampai saudara benar-benar kasih di antara kita itu. Wow, itu kasih yang tulus. Yang murni. Itulah dikatakan saudara. Di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Di situ ada hubungan saudara yang murni satu dengan yang lain. Beda dengan mereka yang harus pakai avatar. Makanya kan selalu kita kan di sini kan ayo munculin itunya kameranya selalu gitu. Supaya apa? Supaya kelihatan ini loh kita. Gitu keadaan kita. Jadi akan kelihatan gitu loh. Jadi makanya saya bilang ketika kita menampakkan di sini kayak Tuhan melihat wajah kita satu-satu gitu. Kan Tuhan kan di antara kita. Iya enggak? Jadi ketika kita saling berhadapan muka dengan muka, seperti kita berhadapan muka dengan Tuhan. Itu artinya. Semakin jelas lagi. Udah lewat 6 itu ya. Semakin jelas nanti lagi, saudara, adalah perkataan-perkataan itu, saudara. Perkataan Tuhan itu semakin lama semakin jelas. Nggak buat kita bingung lagi. Seperti misalnya perkataan tadi Bu Rahel tadi ya sama Om Tuin tadi ya. Misalnya kalau disuruh Tuhan, masa disuruh Tuhan kayak gitu kan. Nyatanya memang iya kok. Cuman dulu itu belum sanggup diberitakan. Karena itu bahaya. Bagi orang pemula mungkin bahaya. Tetapi begitu semakin banyaknya orang yang dewasa, maka itu akan bisa kita lewati. Semua akan dengan cepat. Makanya seperti tadi loh, udah capek kita marahin. Itu rasanya misalnya gimana lah kalau misalnya sampai anaknya itu yang minta sampai 10 juta itu untuk beli itu. Sementara orang tuanya nggak bisa juga pakai ceritanya kayak gitu. Nggak bisa. Aduh saya pikir aduh itu udah butuh. Aduh, nangis rasanya gitu ya. Tapi kalau ibu ini duduk di kaki Tuhan, benar-benar duduk di kaki Tuhan ya, saya yakin. Kami juga menghadapi dengan anak saya gitu. Begitu tahu dia sesuatu, saudara. Begitu tahu naik motor gitu. Itu dia mau pergi kemana-mana. Yang kemarin yang ibadah itu, ternyata dia turun, dia bawa 2 adiknya. Naik motor ke sebelah, ke ruko, ke sana gitu, seberang gitu nanti. Yang pas waktu saya panggil khotbah itu, yang mana Brian gitu, ternyata dia pergi loh. Gimana coba? Kemarin kan jatuh gitu. Kan itu keinginan loh. Begitu tahu kan nggak bisa lah cuma putar-putar di komplek ini. Gimana? Dia pengennya kita mau tahan dia, nggak main game. Ya cari ke. Bayangin kemarin sore-sore maminya diajak main bola, bayangin. Untung mertua perempuan, ibu mertua pemain bola dulu gitu. Jadi istri saya itu mungkin ya, mama saya, ibu saya juga bisa main bola. Saya bisa. Saya lihat dia main bola gitu. Saya kasihan saudara saya sudah ini. Udahlah, gantian gitu. Ternyata saudara saya pikir saya ini masih bisa lari gitu, aduh. Tapi masih menang ya, masih 2-2 sama Brian gitu. Tapi tahu nggak saudara? Itu kan cara Tuhan ya. Ternyata kan kita mesti ikut toh. Untuk menolong keadaan anak kita ini kan. Kita marah-marahin. Terus aku mau ngapain? Kan baginya itu penyiksaan kan. Bagi kita
enak gitu kan. Bagi dia. Terus aku ngapain? Namanya anak-anak itu kok main. Kan nggak ada anak-anak di komplek ini gitu. Mau main sama siapa? Sendirian. Udah main sendirian. Jangan lempar, jangan sepak-sepak ke sini lah. Bunga mami rusak. Banyak sekali peraturan. Nah, itulah yang kita buat. Makanya anak-anak kalau sudah main di sini gitu. Wah. Itu mereka menemukan, saudara. Itulah sebetulnya, saudara, cara Tuhan, saudara. Hebatnya. Oke, saudara, sudah lewat 10 ya. Besok kita lanjutin lagi ya. Baik. Oke. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh berlimpah bagi kami pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami sudah melewati banyak hal bersama dengan Engkau. Terima kasih semua anak-anak-Mu hari ini yang bekerja, semuanya bekerja dengan baik Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, ini hidup kami persembahkan sepenuhnya sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati yang sudah bisa